Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Siapa di antara teman-teman yang tidak kenal dengan produk dan merek Louis Vuitton? Kami rasa tidak ada. Merek tertua kedua yang masih beroperasi hingga saat ini telah menjadi salah satu merek mewah paling berharga di dunia dan merupakan divisi dari LVMH atau Mode Hennessy Louis Vuitton. Namun, tahukah kalian bagaimana kisah dibalik berdirinya merek Louis Vuitton hingga dikenal sebagai brand mewah dengan harga yang fantastis? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Louis Vuitton. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Louis Vuitton lahir pada 4 Agustus 1921 di desa kecil bernama Ance di Prancis Timur. Dia dilahirkan dari keluarga miskin dengan ayahnya Xavier adalah seorang petani dan ibunya Caroline Gaillard adalah seorang pembuat topi. Ibu Louis Vuitton meninggal ketika dia berusia 10 tahun, dan ayahnya segera menikah lagi. Ibu tirinya tidak cukup baik kepadanya dan mendidiknya dengan sangat keras. Akibatnya, pada musim semi tahun 1935, pada usia 14 tahun, Louis Vuitton meninggalkan kampung halamannya menuju Paris. Ia menempuh perjalanan sejauh 470 km dengan berjalan kaki, mengambil pekerjaan di sepanjang jalan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Setelah berjalan selama 2 tahun, Louis Vuitton akhirnya tiba di Prancis dan segera mendapat kesempatan untuk magang di bengkel pembuatan koper milik Monsieur Maréchal. Profesi ini memang cukup terkenal dan dipandang baik, karena dia berinteraksi secara langsung dengan para bangsawan kota setempat. Louis Vuitton juga berhasil menjadi orang penting selama bekerja karena jenjang karirnya terbilang cepat. Selama bekerja di tempat ini, Louis Vuitton terus mempelajari apa yang dibutuhkan para orang kaya dengan harapan ia bisa memiliki usahanya sendiri. Pada tanggal 22 April 1854, Louis Vuitton memutuskan untuk menikahi tunangannya yaitu Émile Pirix. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Vuitton meninggalkan toko Monsieur Maréchal dan membuka bengkel pembuatan kotak dan pengemasannya sendiri di Paris. Toko pertama ini terletak di Fourth Avenue de Capunis di Paris, Prancis, dan menandai awal resmi Louis Vuitton sebagai sebuah bisnis. Pada tahun 1858, 4 tahun setelah membuka tokonya sendiri, Vuitton memulai debutnya dengan membuat bagasi yang terbuat dari kanvas abu-abu yang lebih ringan, lebih tahan lama dan lebih tahan air dan bau. Penggunaan kanvas adalah hal yang sama sekali baru pada masa itu, karena pada umumnya para pembuat koper selalu menggunakan bahan yang terbuat dari kulit. Namun nilai jual utama dari desainnya adalah dibuat berbentuk persegi panjang, tidak seperti desain bagasi pada umumnya yang berbentuk kubah. Koper buatan Vuitton membuatnya dapat ditumpuk dan jauh lebih nyaman untuk pengiriman melalui sarana transportasi seperti kereta api dan kapal uap. Peti atau koper yang diciptakan Louis Vuitton kemudian menjadi standar baru yang menjadi sangat populer, sehingga ia mempekerjakan lebih banyak orang untuk memproduksinya. Demi melindungi hak cipta dan desain produk koper kanvas tersebut, Vuitton ikut berpartisipasi dalam pameran universal di Paris pada tahun 1867. Vuitton kemudian membuat desain tambahan berupa garis krem dan coklat. Sejak pameran itu, perusahaan Vuitton terus berkembang pesat hingga tiba di tahun 1885, perusahaan memberanikan diri untuk berekspansi ke London, Inggris. Karena produknya berkembang luas, banyak pihak yang membuat barang tiruan dari karya ciptaan Louis Vuitton. Sehingga akhirnya dia menciptakan pola kanvas damier bertuliskan Marque L Vuitton de Poche, atau jika diartikan, merek dagang Louis Vuitton. Disinilah sebuah brand bernama Louis Vuitton dilahirkan. Pada tahun 1888, dia mulai mematenkan namanya dengan membuat lambang L dan V sebagai tanda merek besar Louis Vuitton. Pada tanggal 27 Februari 1892, Louis Vuitton meninggal dunia di usianya 71 tahun, dan kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh anaknya George Vuitton. Melalui George, ekspansi bisnis fashion Louis Vuitton semakin gencar dan meluas. George Vuitton berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis ayahnya hingga dapat dilihat mata dunia. Salah satu kreasi utama George adalah kanvas monogram klasik yang terkenal, dengan berlian, tanda tangan bertuliskan LV dan bunganya. Desain ini pertama kali diperkenalkan dan diberi merek dagang pada tahun 1896 untuk menghindari pemalsuan. Di tangan George Vuitton, perkembangan fashion semakin meluas dan mendunia. Ia pun mulai membuka berbagai toko Louis Vuitton di banyak negara. Di bawah kendali George, Louis Vuitton kemudian perlahan bergerak menciptakan tas tangan yang berguna untuk membawa sedikit perlengkapan, ketimbang koper yang berfungsi untuk membawa barang dengan jumlah yang banyak. Penciptaan tas ini dibuat khusus pada tahun 1925 untuk pendiri merek Chanel, yaitu Gabriel Chanel. Barulah 9 tahun kemudian diproduksi secara massal karena besarnya permintaan masyarakat. Sama seperti koper, tas-tas kecil itu pun menuai kesuksesan. George kemudian memperbesar produksi tas kecil tipe Kipal, Speedy, dan Noe untuk memantapkan bisnisnya. Hasilnya sungguh luar biasa, sampai-sampai ketiga tipe tas itu masih diproduksi oleh LV hingga saat ini.
Pada tahun 1936, George meninggal dunia, dan bisnis perusahaan diteruskan oleh anaknya yaitu Gaston Louis Vuitton. Selama 50 tahun masa jabatan Gaston, Louis Vuitton mulai menggunakan bahan kulit ke dalam produknya, seperti tas dan dompet. Gaston juga menerbitkan sebuah tas silinder yang hingga saat ini masih cukup populer yang diberi nama Papillon di tahun 1966. Pada tahun 1970, Gaston Vuitton meninggal dunia, dan menantunya Henri Reckamer mengambil alih perusahaan. Di bawah kendalinya, Louis Vuitton membuka lebih banyak toko di seluruh dunia. Tonggak sejarah lain dicapai pada tahun 1987 ketika Louis Vuitton, Mood, dan Hennessy memutuskan untuk bergabung dan membentuk konglomerat barang mewah di bawah naungan LVMH. Kiprah Louis Vuitton dalam dunia mode dimulai pada tahun 1997 ketika menunjuk Marc Jacobs sebagai direktur kreatif pertama mereka. Perancang busana asal Amerika ini sebelumnya pernah bekerja untuk Balenciaga. Dalam setahun, Marc Jacobs berhasil merilis koleksi busana siap pakai pria dan wanita. Kemudian diikuti peluncuran koleksi perhiasan di tahun 2001 dan koleksi jam tangan di tahun 2002. Selama 6 tahun berturut-turut sejak 2006 hingga 2012, Louis Vuitton meraih gelar brand mewah paling bernilai di dunia. Dan pada tahun ini, LVMH mengumumkan pendapatan sebesar 33,9 miliar US dollar atau setara dengan 85 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 56% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Perusahaan Louis Vuitton telah memimpin harga pasar dunia untuk perusahaan kelas fashion premium. Apalagi sejak kemunculan produk tas Kusuma Pumpkin Mini Audir yang dijual dengan harga yang sangat melambung tinggi, yakni mencapai 133.400 US dollar atau setara dengan 1,57 miliar rupiah. Meskipun mahal dan mewah, tas ini mampu membuat kalangan papan atas rela berlomba-lomba untuk mendapatkan edisi terbatasnya. Hingga saat ini, hanya ada 5 tas serupa yang sudah diproduksi. Adapun alasan dibalik tas bermerek ini sangat mahal karena mereka memiliki biaya pembuatan yang sangat tinggi. Mereka juga memproduksi langsung di Prancis dan dibuat oleh para pengrajin yang berpengalaman dari Eropa dan Amerika. Serta bahan yang mereka gunakan juga sangat mahal dan masih ada yang dijahit dengan tangan atau mesin jahit biasa. Karena itulah produk Louis Vuitton hanya dibuat sedikit alias terbatas, sehingga membuat harganya kian mahal. Dengan persediaan yang terbatas, LV juga sengaja agar tidak menjual tas dengan murah atau harga diskon, sehingga membuat Louis Vuitton menjadi satu-satunya merek yang tak pernah menjual barangnya dengan harga diskon. Saat ini, perusahaan Louis Vuitton dimiliki oleh Bernard Arnault di bawah grup LVMH. Kekayaan Bernard Arnault mencapai 198,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.859,93 triliun rupiah. Pria berusia 70 tahun itu menggeser posisi Jeff Bezos dari peringkat kedua orang terkaya di dunia. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.